kita telah membahas dewa-dewa gurun yang memimpin jiwa menuju akhirat. Kita telah membahas peradaban yang hilang, yang tenggelam di telan bencana. Kita telah membahas kekuatan spiritual yang menguasai daratan. Malam ini, kita menatap kegelapan yang berada di bawah gelombang. Kegelapan ini bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah tirai tebal yang menyembunyikan kekuatan purba yang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada hukum alam atau akal manusia. Kegelapan ini adalah rumah bagi monster paling legendaris dan paling disalahpahami dalam sejarah maritim global, Kraken. Bab 1, Pengantar. Makhluk yang lebih besar dari gurita Kraken bukanlah sekadar cumi-cumi raksasa. Anggapan itu adalah sebuah penyederhanaan modern yang menghilangkan semua kengerian dan keagungan aslinya. Kraken adalah sebuah entitas hidup yang digambarkan dalam legenda sebagai makhluk yang begitu besar, begitu masif dalam diamnya, sehingga para pelaut yang kelelahan dan kurang beruntung mengira ia adalah sebuah pulau baru. Kraken adalah sebuah dataran yang bisa bergerak, sebuah kekuatan alam yang mampu merobek kapal kayu, mengubah topografi gelombang laut, dan menyeret seluruh kru awak kapal ke dasar palung abadi. Ia adalah simbol teror maritim. Makhluk kriptid laut ini mengisi ruang di antara mitos dan realitas. Dari sudut pandang mitologi Nordik, ia adalah bukti bahwa manusia tidak pernah menjadi penguasa sejati lautan. Dari sudut pandang sains, Kraken adalah representasi dari cumi-cumi raksasa Arketutis. Namun, bagi para pelaut yang kehilangan kapal di tengah pusaran air yang tiba-tiba, Kraken adalah inkarnasi dari keganasan laut itu sendiri. Malam ini, kita akan membedah 12 bab tentang Kraken, dari asal-usulnya di lautan Norse yang dingin dan berbadai. Dari catatan resmi seorang naturalis yang berani, kita akan membandingkan Kraken dengan Leviathan dan monster-monster laut yang menjaga lautan Nusantara. Kita akan menyelidiki pertemuan nyata yang terekam dalam sejarah kapal tanker. Kita akan membuktikan bahwa legenda tentang monster laut raksasa itu lebih dari sekadar cerita tidur. Mari kita selami palung gelap tempat Kraken bersemayam. Bab 2, Asal-usul Nordik, catatan abad ke-18. Kisah tentang makhluk raksasa yang bersembunyi di perairan dingin bukanlah hal baru. Namun, kisah Kraken memiliki fondasi yang unik karena ia secara resmi didokumentasikan. Ia berakar dalam cerita rakyat Skandinavia, khususnya dari Norwegia dan Islandia. Kisah-kisah ini diwariskan dari mulut ke mulut oleh generasi nelayan dan pedagang yang berlayar melintasi Atlantik Utara yang ganas. Perairan ini adalah batas antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Tempat kengerian bisa menjadi nyata dalam sekejap. Catatan paling awal dan paling otoritatif yang mendokumentasikan Kraken secara ekstensif berasal dari abad ke-18. Tepatnya pada tahun 1752, catatan itu dibuat oleh seorang naturalis Denmark yang sangat dihormati. Namanya Erik Pantopiden. Pantopiden menjabat sebagai uskup di Bergen, Norwegia. Jabatannya memberikan dia akses unik ke kisah-kisah para pelaut dan laporan resmi dari pihak berwenang. Pantopiden merangkum temuannya dalam sebuah karya besar berjudul The Natural History of Norway. Karyanya ini adalah sebuah ensiklopedia tentang fauna, flora, dan fenomena alam di wilayah Skandinavia. Dalam salah satu bagiannya, Pantopiden dengan serius mendedikasikan beberapa halaman untuk menganalisis keberadaan Kraken. Ia menganggap Kraken sebagai spesies laut yang sah. Pantopiden mencatat bahwa Kraken digambarkan bukan hanya sebagai monster yang aktif berburu, tetapi sebagai makhluk raksasa yang sebagian besar waktu hidupnya tidak aktif. Ia beristirahat di dasar laut. Tubuhnya yang masif dan tidak bergerak itu disamarkan oleh alga dan terumbu karang yang tumbuh di atasnya. Inilah bagian yang paling mengerikan dan ikonik dari deskripsi Pantopiden. Kraken seringkali menjadi jebakan yang mematikan. Pantopiden
mencatat kesaksian pelaut yang mengatakan bahwa mereka sering mendarat di Kroken. Mereka mengira dataran yang mereka pijak adalah pulau baru atau beting pasir yang baru muncul setelah badai. Para pelaut ini seringkali dengan berani mulai membuat api. Mereka mendirikan tenda atau bahkan mulai menangkap ikan di perairan dangkal di sekitar permukaan dataran yang mereka kira pulau. Ketika mereka mulai beraktivitas, pulau itu akan bergerak. Dataran itu perlahan akan tenggelam. Fenomena ini menyebabkan pusaran air atau gelombang raksasa yang menenggelamkan kapal. Kejadian ini meninggalkan misteri kapal hilang yang tidak pernah terpecahkan. Pontoppidan menghadapi skeptisisme dari kalangan ilmiah Eropa pada masanya. Tetapi dia bersikeras bahwa terlalu banyak kesaksian yang konsisten dari berbagai nelayan yang tidak saling mengenal. Konsistensi ini membuktikan keberadaan Kroken sebagai makhluk hidup yang tidak teridentifikasi. Ia bahkan mengklaim bahwa nelayan Norwegia secara rutin menghindari daerah tertentu. Mereka menghindari area perairan tertentu karena mereka tahu di sana Kroken bersemayam. Kehadiran Kroken diyakini menarik sejumlah besar ikan. Ikan-ikan kecil berkumpul di sekitar tubuhnya. Area itu menjadi tempat memancing yang sangat baik sesaat sebelum Kroken bergerak. Tujuannya menulis buku ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah untuk mencatat realitas kehidupan maritim Skandinavia. Bagi Pontoppidan, Kroken adalah makhluk hidup yang tersembunyi. Keberadaannya memerlukan perhatian dan rasa hormat dari manusia. Ia menulis bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk-makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin manusia telah menemukan semuanya. Kisah Kroken yang dicatat Pontoppidan adalah sebuah cerminan. Cerminan dari bagaimana mitologi lahir dari pengalaman yang nyata dan dramatis di batas perairan paling berbahaya di dunia. Bab 3. Morfologi kuno versus modern deskripsi Anubis yang dicatat oleh Pontoppidan dan folklore Skandinavia menunjukkan Kroken yang jauh lebih kompleks dari sekadar cumi-cumi. Ini adalah poin krusial yang sering hilang dalam penggambaran modern. Pontoppidan menggambarkan Kroken sebagai makhluk yang menyerupai kepiting raksasa atau crustacean kolosal. Makhluk itu memiliki tubuh yang lebar, padat, dan dilapisi cangkang yang sangat besar. Cangkang itu mirip dengan dasar laut yang ditumbuhi alga atau lumut. Ia memiliki banyak lengan atau tentakel. Namun lengan itu digambarkan lebih seperti cakar kaku daripada lengan lunak cumi-cumi. Morfologi ini sangat berbeda dari citra yang kita bayangkan. Kroken kuno lebih merupakan simbol teror alam yang bersembunyi di kedalaman. Sebuah entitas yang merupakan perpaduan antara kengerian arthropoda laut dalam atau misteri gurita. Ia adalah inkarnasi dari kegelapan abyssal. Evolusi penggambaran Kroken berubah drastis setelah abad ke-19. Kartografi kuno atau peta laut dari abad ke-16 dan ke-17 seringkali hanya memasukkan Kroken sebagai hydra atau ular laut yang menenggelamkan kapal. Gambar-gambar ini biasanya diletakkan di sudut peta yang bertuliskan Hiksun Dresons atau di sini ada naga. Namun, setelah era penemuan ilmiah dan peningkatan eksplorasi laut, citra Kroken mulai menyatu dengan cephalopoda raksasa. Perlahan-lahan, Kroken bertransformasi. Ia bergeser dari makhluk berkulit keras menjadi cumi-cumi kolosal. Transformasi ini dipengaruhi oleh kisah-kisah lain tentang monster laut. Monster laut yang memiliki tentakel atau kekuatan hisap yang mengerikan. Kroken modern yang kita lihat di film-film Hollywood adalah hasil adaptasi. Ia adalah hasil penyederhanaan citra yang didasarkan pada cumi-cumi raksasa. Citra ini lebih dramatis atau mudah divisualisasikan daripada kepiting raksasa yang tidak bergerak. Namun, untuk memahami kengerian yang dirasakan pelaut Norse kuno, kita harus kembali pada Kroken awal, raksasa yang bersembunyi di balik cangkang. Kroken awal
adalah ancaman yang menguji kesabaran. Ia menguji kemampuan nelayan untuk membedakan tanah dan makhluk hidup. Bab 4. Kraken dan mitologi kosmik. Meskipun Kraken memiliki dasar dalam laporan yang diduga nyata, ia seringkali dikaitkan dengan makhluk kosmik dalam mitologi Nordik. Banyak yang menyamakan Kraken dengan J. Remungandr, ular dunia. J. Remungandr adalah ular yang melingkari Midgard atau bumi. Ia adalah salah satu anak dari dewa kekacauan. Loki, Jormungandr, adalah makhluk mitologis murni. Keberadaannya adalah janji akan akhir dunia. Kraken, meskipun mengerikan, tidak memiliki peran yang jelas dalam Ragnarok atau akhir zaman Nordik. Ini adalah perbedaan krusial. Jormungandr adalah entitas teologisis yang harus dilawan oleh Thor pada hari kiamat. Sementara Kraken adalah entitas folklore yang harus dihindari oleh nelayan setiap hari. Anak Loki yang lain adalah Fenrir, serigala raksasa. Fenrir atau Jormungandr adalah ancaman yang diatur secara teologisis. Mereka diciptakan untuk menjadi musuh para dewa di Asgard. Kraken, di sisi lain, lebih menyerupai kekuatan alam yang tidak sengaja. Ia tidak dimotivasi oleh kebencian ilahi. Kraken hanya termotivasi oleh naluri. Ia hanya tertarik pada makanan atau istirahat. Namun kekuatan fisiknya menciptakan kehancuran yang tak kalah dahsyatnya. Pemisahan ini memungkinkan Kraken untuk berkembang biak dalam cerita pelaut. Ia menjadi legenda yang tidak memerlukan pengetahuan tentang silsilah dewa-dewa. Ini memungkinkan Kraken untuk dengan mudah diekspor ke cerita rakyat maritim global, sementara J. Remungandr tetap berada di ranah teologi Nordik. Para nelayan hanya membutuhkan cerita peringatan. Bab 5. Taktik berburu dan fenomena Maelstrom. Kraken tidak hanya menunggu kapal untuk mendarat. Kemampuannya untuk menciptakan pusaran air Maelstrom adalah bagian sentral dari taktik berburu atau navigasinya. Maelstrom adalah pusaran air raksasa yang terbentuk ketika Kraken naik ke permukaan. Air laut yang besar harus bergeser dengan sangat cepat. Pergeseran ini menciptakan turbulensi yang luar biasa. Turbulensi inilah yang menghasilkan pusaran air yang kuat. Pusaran air Maelstrom ini dapat menghisap segala sesuatu di permukaan laut, termasuk kapal nelayan, paus kecil, atau bahkan bongkahan es. Pelaut yang menyaksikan pusaran ini seringkali mendeskripsikannya sebagai sebuah lubang hitam yang terbuka di laut. Sebuah lubang hitam yang menyeret segala sesuatu ke bawah. Beberapa pelaut percaya Kraken sengaja menggunakan pusaran ini untuk dua tujuan. Pertama, untuk menarik ikan atau mangsa lain ke mulutnya. Kedua, untuk menyembunyikan dirinya dari pengamatan manusia. Kapal hanyalah korban sampingan dari nafsu makannya. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena Maelstrom memang ada. Ada pusaran air yang sangat kuat di perairan Nordik, terutama di perairan dekat Lofoten, Norwegia. Pusaran ini disebabkan oleh gelombang pasang surut yang melewati dasar laut yang tidak rata. Namun, para pelaut kuno mengasosiasikan pusaran air yang tidak dapat dijelaskan ini dengan Kraken. Pusaran air menjadi bukti fisik bahwa monster itu sedang bergerak di bawah permukaan. Kesaksian pelaut sering menggambarkan suara gemuruh. Mereka menggambarkan gelembung besar yang muncul ke permukaan. Gelembung-gelembung ini diyakini adalah udara yang dikeluarkan oleh Kraken saat ia naik atau berburu. Gelembung itu disebut Kraken Bubbles. Gelembung ini adalah tanda peringatan terakhir bagi pelaut. Mereka harus segera berlayar menjauh dari area tersebut. Bab 6. Kraken versus Leviathan dan Zeus. Untuk mengukur skala mitologis Kraken, kita harus membandingkannya dengan monster laut dalam agama lain. Kita membandingkannya dengan Leviathan. Leviathan adalah monster laut purba yang disebut dalam perjanjian lama, khususnya di kitab Ayub, di tahun 300 sebelum Masehi. Leviathan digambarkan sebagai ular laut raksasa. Ia memiliki sisik yang seperti perisai
atau nafas api. Leviathan mewakili kekacauan purba atau chaos di lautan. Ia adalah kekuatan yang ditaklukkan oleh Tuhan di masa penciptaan. Leviathan adalah simbol teologisis dari kekuatan yang harus dikendalikan oleh kekuatan ilahi. Leviathan adalah bagian dari triad kosmik Yahudi. Triad ini terdiri dari Behemoth atau monster darat, Zeus atau monster udara, dan Leviathan atau monster air. Triad ini diakini akan menjadi hidangan pada perjamuan akhir zaman bagi orang-orang yang saleh. Perbedaan kunci adalah Kraken adalah ancaman nyata yang berakar pada folklore maritim. Leviathan adalah simbol teologisis. Leviathan mewakili pertarungan antara keilahian dan kekacauan. Kraken mewakili pertarungan antara manusia atau kekuatan alam yang tak terduga. Kraken memiliki peran yang lebih praktis dalam kehidupan pelaut. Bab 7. Pengaruh sastra klasik dan film Kraken mulai memasuki kesadaran publik yang lebih luas di abad ke-19. Ia menjadi metafora untuk bahaya yang tersembunyi. Penyair Inggris Alfred Lord Tennyson membawa Kraken ke dalam ranah sastra tinggi. Ia menulis puisi epik berjudul The Kraken di tahun 1830. Tennyson menggambarkan Kraken dalam citra yang sangat surreal. Ia adalah makhluk yang tertidur pulas. Ia adalah makhluk yang tertidur di palung laut yang gelap, yang diselimuti oleh kerang dan karang. Kraken digambarkan tidak bergerak selama berabad-abad. Tennyson memberikan Kraken takdir kosmik. Kraken diceritakan akan bangun hanya sekali. Ia akan bangun pada akhir dunia atau pada Ragnar. Ia akan bangun untuk melihat matahari, lalu mati dalam kemuliaan. Puisi ini memberikan Kraken status yang hampir dewa. Namun, penggambaran yang paling ikonik dan mengubah citra Kraken datang dari novel 20.000 Liga di Bawah Laut karya Jules Verne. Novel ini diterbitkan pada tahun 1870. Verne menggambarkan pertempuran antara kapal selam Nautilus melawan cumi-cumi raksasa. Verne menggunakan kata Kraken. Novel inilah yang secara definitif mengubah citra Kraken menjadi monster cumi-cumi yang kita kenal saat ini. Bab 8. Realitas ilmiah, penemuan Arketutis. Kisah Kraken bukanlah mitos kosong. Ilmuwan percaya legenda ini lahir dari penampakan nyata. Penampakan dari cumi-cumi raksasa atau Arketutis. Arketutis adalah makhluk laut dalam yang dapat tumbuh hingga 13 meter dan memiliki mata sebesar piring makan. Ia adalah salah satu makhluk tak bertulang belakang terbesar di bumi. Meskipun cumi-cumi raksasa tidak pernah disangka pulau, penampakan lengan tentakel yang muncul dari kedalaman seringkali setelah badai cukup untuk memicu imajinasi para pelaut tentang makhluk yang jauh lebih besar. Kraken adalah exaggeration dari penampakan nyata ini. Penemuan spesimen Arketutis di pantai-pantai Norwegia atau Newfoundland seringkali hanya berupa bagian-bagian tubuh yang terdampar. Tubuh utuh sangat jarang ditemukan. Penemuan ini memicu keingintahuan ilmiah. Para ilmuwan mulai memburu monster laut ini. Analisis bekas luka di tubuh paus juga mendukung keberadaan monster ini. Paus sperma sering bertarung dengan cumi-cumi raksasa di kedalaman. Bekas luka pengisap yang besar atau melingkar ditemukan di kulit paus. Bekas luka ini adalah bukti bisu dari pertempuran epik antara dua raksasa laut dalam bab 9. Kesaksian nyata Deep Sea Encounters di era modern. Dokumentasi pertemuan dengan cumi-cumi raksasa semakin banyak. Hal ini memberikan bobot pada legenda Kraken. Salah satu kisah paling dramatis yang direkam adalah insiden kapal tanker di tahun 1946. Kapal tanker yang berlayar di Atlantik Selatan melaporkan diserang oleh makhluk yang diyakini adalah cumi-cumi raksasa. Makhluk itu melilit kapal. Makhluk itu meninggalkan bekas pengisap selebar 15 cm di lambung kapal. Bekas pengisap itu menunjukkan kekuatan cengkeraman yang luar biasa. Kisah ini menegaskan
bahwa ada monster tak dikenal yang masih berkeliaran di kedalaman. Monster itu mampu memberikan ancaman nyata. Rekaman video pertama Archaeotis di habitat alaminya baru berhasil didapatkan di tahun 2004. Rekaman ini menjadi bukti definitif. Bukti yang menunjukkan betapa sulitnya makhluk ini untuk ditemukan dan betapa luasnya lautan yang masih belum terjamah. Bab 10. Habitat dan zona kedalaman samudra di mana kraken hidup. Legenda menempatkannya di perairan dingin Arktik atau Atlantik Utara. Secara ilmiah, Archaeotis ditemukan hidup di palung laut dalam. Palung ini dikenal sebagai zona batial dan abyssal yang gelap. Ini adalah tempat di mana cahaya matahari tidak pernah sampai. Lingkungan ini disebut Midnight Zone atau zona tengah malam. Tekanannya sangat tinggi. Wilayah ini adalah dunia yang tidak ramah bagi manusia. Tekanan airnya bisa menghancurkan kapal selam biasa. Kita baru menjelajahi kurang dari 5% dari total lautan. 95% sisanya adalah misteri yang belum terpecahkan. Kurangnya eksplorasi ini adalah yang menjaga legenda kraken tetap hidup. Jika makhluk sebesar cumi-cumi raksasa dapat hidup tersembunyi selama berabad-abad, makhluk apalagi yang mungkin hidup di kedalaman yang lebih jauh? Laut adalah ruang terakhir yang belum dipetakan. Bab 11. Komparasi Nusantara dan mitologi laut. Indonesia sebagai negara maritim tentu memiliki legendanya. Bagaimana kraken beririsan dengan mitologi kita? Meskipun tidak ada kraken yang spesifik, ada kesamaan tema. Entitas purba yang menguasai kedalaman dan menuntut hormat dari para pelaut. Kita mengenal naga laut atau raksasa laut yang menjaga palung di perairan timur. Naga laut Nusantara sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang mampu mengubah cuaca. Kekuatan ini sangat mirip dengan kraken yang menciptakan pusaran air. Di folklore suku Bugis atau Bajo, ada kisah-kisah tentang paus raksasa atau gurita kolosal yang dapat menenggelamkan perahu. Kisah ini mengajarkan para pelaut untuk tidak sombong di laut. Legenda ini berfungsi sebagai alat pengingat, peringatan tentang bahaya yang tidak dapat diprediksi di lautan. Bab 12. Penutup keajaiban yang menakutkan kraken adalah lebih dari sekadar legenda seram. Ia adalah pengingat bahwa lautan kita menyimpan misteri yang tak terbayangkan. Ia adalah perwujudan ketakutan manusia terhadap kekuatan alam yang tak terkalahkan atau jurang yang tak berdasar. Kraken telah berevolusi dari makhluk mitologis Nordik menjadi simbol universal, simbol dari ketidakmampuan kita untuk menguasai alam. Kisah kraken mengajarkan kita kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di bawah gelombang, kekuatan yang jauh lebih besar dari kapal-kapal terbesar yang kita miliki. Jika Anda melihat tentakel raksasa di kedalaman, apa yang akan Anda lakukan? Komentar di bawah ini tentang monster laut favorit Anda. Like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar kita terus bisa menyelami misteri tergelap di bumi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.